Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Niketut Anggi Sugiyarti, kelas 2F dengan NIM 151422136, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video ini saya akan membahas mengenai 7 metode pembelajaran. Nah, apa saja sih ketujuh metode pembelajaran itu? Yuk kita simak penjelasannya. Jadi, ketujuh metode tersebut yaitu yang pertama metode ceramah, yang kedua metode visual auditori kinestetik, yang ketiga metode demonstrasi, yang keempat metode eksperimen, yang kelima metode karya wisata, yang keenam metode diskusi, dan yang ketujuh metode creative problem solving. Metode yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah sering juga disebut dengan metode tradisional karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan guru sebagai cara untuk menyampaikan materi ke peserta didik. Sampai saat ini metode ceramah ini masih digunakan dalam pembelajaran sebagai alat komunikasi guru dan peserta didik dalam membahas materi di kelas. Agar metode ceramah berhasil maksimal, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, baik pada tahap persiapan maupun pada tahap pelaksanaan. Tahap pertama yaitu tahap persiapan, berisi tentang merumuskan tujuan yang ingin dicapai, lalu menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan, selanjutnya mempersiapkan alat bantu. Terus selanjutnya tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, membahas tentang langkah pembukaan, langkah penyajian, dan langkah mengakhiri. Langkah yang pertama adalah langkah pembukaan. Langkah pembukaan dalam metode ceramah merupakan langkah yang paling menentukan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam langkah pembukaan, yaitu yang pertama, yakinkanlah bahwa siswa memahami tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, lakukan langkah apresepsi, yaitu langkah menghubungkan materi pelajaran yang lalu dengan materi pelajaran yang akan disampaikan saat pembelajaran berlangsung. Langkah yang kedua yaitu langkah penyajian. Tahap penyajian adalah tahap penyampaian materi pembelajaran dengan cara bertutur. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama, gunakan bahasa komunikatif dan mudah dicerna siswa. Yang kedua, tanggapilah respon siswa dengan segera. Yang ketiga, jagalah kelas agar tetap kondusif, menggairahkan untuk tetap belajar. Nah, langkah terakhir yaitu langkah mengakhiri atau menutup ceramah. Ceramah harus ditutup agar materi pelajaran yang sudah dipahami dan dikuasai siswa tidak akan mudah hilang. Jadi, ciptakanlah kegiatan yang memungkinkan siswa tetap mengingat materi pembelajaran. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk keperluan tersebut adalah yang pertama, membimbing siswa untuk menarik kesimpulan atau merangkum materi pelajaran yang baru saja disampaikan oleh guru. Yang kedua, merangsang siswa untuk dapat menanggapi atau memberi semacam ulasan tentang materi pembelajaran yang telah disampaikan. Yang ketiga, melakukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran yang baru saja disampaikan. Nah, adapun kekurangan dari metode pembelajaran ceramah yaitu yang pertama, potensi munculnya kejenuhan pada peserta didik karena apa yang disampaikan oleh guru dapat mereka temukan dalam buku pelajaran. Yang kedua, penyerapan materi ajar sulit dilakukan karena dalam metode ceramah komunikasi hanya terjadi searah. Yang ketiga, tidak memberikan ruang bagi peserta didik untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, penggunaan metode ceramah memiliki kecenderungan sulit diikuti oleh peserta didik yang memiliki kemampuan menyimak rendah. Jika tidak diantisipasi, maka peserta didik dengan kondisi ini akan mengalami ketertinggalan materi ajar dibandingkan dengan peserta didik yang memiliki kemampuan menyimak yang lebih tinggi. Kelebihan dari metode ceramah yaitu yang pertama, metode ceramah tidak membutuhkan biaya atau alat peraga. Yang diperlukan dalam penggunaan metode ceramah adalah kepiawaian guru dalam mengelola intonasi, gaya bahasa, serta suara yang lantang. Yang kedua, melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas, karena sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang memberikan ceramah. Yang ketiga, metode ini dapat menyajikan materi pelajaran yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Maksudnya, materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya oleh guru dalam waktu yang cukup singkat.
Metode selanjutnya yaitu metode visual auditory kinestetik. Menurut di Porter 2003, contoh pembelajaran visual auditory kinestetik mengoptimalkan ketiga modalitas belajar. Sebagai akibatnya memudahkan murid pada tahu materi yang diajarkan sang pengajar. Pembelajaran pada contoh ini menekankan dalam pengalaman belajar yang eksklusif dan menyenangkan bagi murid. Pengalaman belajar eksklusif melalui pembelajaran memori atau visual, pembelajaran auditori atau indera pendengaran, dan pembelajaran mobilitas dan emosional atau kinestetik. Langkah-langkah pelaksanaan metode visual auditory kinestetik menurut Rose dan Nicole tahun 2012, pembelajaran dengan menggunakan model VAK dapat direncanakan dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama yaitu tahap visual. Pada belajar melalui melihat sesuatu, siswa melihat gambar atau peragaan yang dilakukan oleh guru terhadap objek yang telah dimanipulasi menggunakan alat peraga. Pada tahap yang kedua yaitu tahap auditori, siswa belajar melalui mendengar sesuatu. Siswa tidak hanya mendengar informasi dari guru, tetapi mampu memberikan informasi dalam kelompok diskusi yang telah dibentuk oleh guru. Yang ketiga yaitu tahap kinestetik. Siswa belajar melalui aktivitas fisik dan keterlibatan langsung. Siswa belajar mandiri dengan bimbingan dari guru secara aktif melakukan percobaan. Kekurangan dari model pembelajaran VAK yaitu tidak banyak orang mampu mengombinasikan satu gaya belajar, hanya akan mampu menangkap materi jika menggunakan metode yang lebih memfokuskan kepada salah satu gaya belajar yang didominasi. Kelebihan yang dimiliki metode pembelajaran visual auditory kinestetik yaitu yang pertama, pembelajaran akan lebih efektif karena mengombinasikan ketiga gaya belajar. Yang kedua, mampu melatih dan mengembangkan potensi siswa yang telah dimiliki oleh pribadi masing-masing siswa. Yang ketiga, mampu melibatkan secara maksimal dalam menemukan dan memahami suatu konsep melalui kegiatan fisik seperti demonstrasi, percobaan, observasi, dan diskusi aktif. Yang terakhir, siswa yang memiliki kemampuan bagus tidak akan terlambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Metode yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang sangat efektif karena dapat membantu peserta didik untuk melihat secara langsung proses terjadinya sesuatu. Metode demonstrasi juga merupakan cara penyajian bahan pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya atau tiruan yang sering disertai penjelasan lisan. Langkah-langkah perencanaan dan persiapan yang perlu ditempuh agar metode demonstrasi dapat dilaksanakan dengan baik adalah yang pertama yaitu perencanaan. Hal yang dilakukan adalah yang pertama itu merumuskan tujuan yang jelas baik dari sudut kecakapan atau kegiatan yang diharapkan dapat ditempuh setelah metode demonstrasi berakhir. Yang kedua, menetapkan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menetapkan rencana penilaian terhadap kemampuan peserta didik. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Hal yang dilakukan adalah memulai demonstrasi dengan menarik perhatian peserta didik. Berikutnya, mengingat pokok-pokok materi yang akan didemonstrasikan agar demonstrasi mencapai sasaran. Yang ketiga, menghindari ketegangan. Oleh karena itu, guru hendaknya selalu menciptakan suasana kelas yang harmonis. Tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Sebagai tindak lanjut setelah diadakannya demonstrasi, sering diiringi dengan kegiatan-kegiatan belajar selanjutnya. Kegiatan ini dapat berupa pemberian tugas seperti membuat laporan, menjawab pertanyaan, dan mengadakan latihan lebih lanjut. Ahmadi tahun 1997 mengemukakan beberapa kekurangan metode demonstrasi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengadakan demonstrasi diperlukan alat-alat yang khusus, kadang-kadang alat itu sukar didapat. Yang kedua, dalam mengadakan pengamatan terhadap hal-hal yang didemonstrasikan diperlukan pemusatan perhatian. Yang ketiga, tidak semua hal dapat didemonstrasikan di dalam kelas. Yang keempat, memerlukan banyak waktu, sedangkan hasilnya kadang-kadang sangat minim. Ahmadi tahun 1997 mengemukakan beberapa kelebihan metode demonstrasi sebagai berikut. Yang pertama, perhatian murid dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap penting oleh guru sehingga hal yang penting itu dapat diamati secara teliti. Yang kedua, dapat mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan dengan hanya membaca atau mendengarkan,
karena murid mendapatkan gambaran yang jelas dari hasil pengamatannya. Nah, yang ketiga, karena gerakan dan proses dipertunjukkan maka tidak memerlukan keterangan-keterangan yang banyak. Yang keempat, beberapa persoalan yang menimbulkan pertanyaan atau keraguan dapat diperjelas waktu proses pendemonstrasian dilangsungkan. Metode yang keempat yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan suatu metode penyajian pembelajaran di mana peserta didik melakukan eksperimen dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Nah, dalam proses pembelajaran, peserta didik diberi kesempatan untuk mengalami atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek atau proses tersebut. Peserta didik mendapat pengalaman belajar dalam mengatasi masalah dengan pendekatan problem solving melalui eksperimen. Langkah-langkah dalam metode ini yaitu yang pertama, persiapan, menjelaskan tentang menetapkan tujuan eksperimen. Yang kedua, mempersiapkan berbagai alat, bahan, dan tempat yang diperlukan. Yang ketiga, mempertimbangkan apakah eksperimen dilaksanakan sekaligus untuk seluruh peserta didik atau bergantian. Berikutnya, memperhatikan tata tertib atau peraturan terutama tentang alat dan bahan. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Peserta didik memulai eksperimen, lalu pada waktu eksperimen dilakukan, peserta didik memperhatikan dan mengalami proses eksperimen, mendiskusikan gejala yang timbul. Lalu, pembimbing memperhatikan situasi mengenai kemungkinan adanya hambatan yang harus segera diatasi. Yang ketiga yaitu tindak lanjut eksperimen, tentang mendiskusikan berbagai masalah yang ditemukan selama eksperimen, lalu menyiapkan kembali peralatan yang digunakan dalam keadaan rapi dan bersih. Kekurangan yang dimiliki metode eksperimen yaitu yang pertama, memerlukan persiapan yang matang. Yang kedua, memerlukan biaya dan waktu yang banyak. Yang ketiga, kekurangan alat-alat mengakibatkan tidak setiap peserta didik berkesempatan mengadakan eksperimen. Dan yang keempat yaitu belum tentu atau tidak ada jaminan semua peserta didik berhasil melakukan eksperimen. Adapun kelebihan dari metode eksperimen yaitu yang pertama, peserta didik mempunyai pengalaman langsung terhadap suatu kegiatan. Yang kedua, dapat melibatkan multisensoris yaitu mendengar, melihat, merasa, dan membau. Yang ketiga, dengan metode ini dapat membuat peserta didik lebih percaya diri atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan sendiri daripada menerima kata guru atau yang ada dalam buku. Metode yang kelima adalah metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan suatu cara mendapatkan pengetahuan oleh para peserta didik dengan jalan membawa mereka langsung ke objek yang terdapat di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata agar mereka dapat mengamati atau mengalami secara langsung. Langkah-langkah dalam metode pembelajaran karya wisata antara lain yaitu langkah persiapan dan langkah pelaksanaan. Yang pertama merupakan langkah persiapan, menjelaskan tentang guru menentukan tujuan belajar yang diharapkan berkaitan dengan penggunaan lingkungan. Yang kedua, guru menentukan objek yang harus dipelajari. Yang ketiga, guru menentukan cara belajar anak saat melakukan kunjungan. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Langkah pelaksanaan dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan awal dan kegiatan inti. Yang pertama, kegiatan awal. Guru melakukan apresiasi tentang kegiatan yang menggunakan lingkungan sebagai media dan sumber belajar. Kedua, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, penjelasan peraturan yang baiknya dilakukan anak. Selanjutnya, kegiatan inti. Pada kegiatan ini, guru menjelaskan atau mengenalkan kepada lingkungan. Selanjutnya, guru memberi kesempatan pada anak untuk bertanya atau jika mempraktikkan bila memungkinkan. Tiga, yaitu tindak lanjut, yaitu dari kegiatan belajar di luar, anak diminta untuk menceritakan kembali, baik melalui anak bercerita atau menggambar. Kekurangan dalam metode karya wisata yaitu yang pertama, memerlukan persiapan yang matang dan melibatkan banyak pihak. Yang kedua, memerlukan tempat dan objek yang harus sesuai dengan materi peserta didik. Yang ketiga, dalam karya wisata sering unsur rekreasi menjadi prioritas daripada tujuan utama, sedangkan unsur studinya terabaikan.
Yang keempat, memerlukan pengawasan yang ketat terhadap setiap gerak-gerik peserta didik di lapangan. Kelebihan yang dimiliki metode karya wisata yaitu yang pertama, karya wisata dapat menerapkan prinsip pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL dengan memanfaatkan lingkungan yang nyata dalam pembelajaran. Yang kedua, membuat bahan peserta didik di sekolah menjadi lebih hidup dan relevan dengan kenyataan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, pembelajaran dapat lebih merangsang kreativitas peserta didik sehingga menjadi menarik. Yang keempat, dapat melatih peserta didik bagaimana cara berinteraksi dengan alam lingkungan. Yang kelima, metode ini mengandung unsur rileks sehingga diminati peserta didik. Metode yang keenam adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah terjadinya interaksi antar individu yang terlibat, saling tukar-menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat terjadi semuanya aktif, tidak ada yang pasif, sebagai pendengar saja. Peran guru selama berlangsungnya diskusi adalah memudahkan lalu lintas pendapat dari siswa. Langkah-langkah dalam menerapkan metode diskusi yaitu yang pertama, langkah persiapan. Pada langkah ini, hal-hal yang bisa dilakukan guru adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyusun jenis diskusi yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas oleh peserta didik. Selanjutnya, langkah pelaksanaan. Nah, pada langkah ini, hal-hal yang bisa dilakukan guru adalah sebagai berikut. Mengarahkan peserta didik untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan, lalu memulai diskusi sesuai aturan di mana guru harus selalu mengontrol kondisi kelas agar tetap kondusif. Selanjutnya, mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan. Yang terakhir, mengadakan sesi tanya jawab antar kelompok atau antar kelompok dan guru. Yang terakhir yaitu langkah penutup. Langkah penutup berisikan hal-hal berikut. Yang pertama, menyampaikan kesimpulan dalam bentuk poin-poin penting. Yang kedua, mengadakan mini post-test pada peserta didik untuk menguji tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang telah didiskusikannya. Yang ketiga, mengevaluasi jalannya diskusi dan disertai feedback dari peserta didik. Adapun kekurangan penggunaan metode diskusi antara lain, yang pertama, kesulitan dalam menyimpulkan sering menyebabkan tidak ada penyelesaian. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup banyak. Yang ketiga, kemungkinan peserta didik yang tidak ikut aktif dijadikan kesempatan untuk bermain-main dan mengganggu temannya yang lain. Yang keempat, peserta didik mengalami kesulitan untuk mengeluarkan pendapat secara sistematis, terutama bagi peserta didik yang memiliki sifat pemalu dan rasa takut mengeluarkan pendapat. Kelebihan metode diskusi dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik belajar bermusyawarah, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Yang kedua, peserta didik mendapat kesempatan untuk menguji tingkat pengetahuan masing-masing. Yang ketiga, suasana kelas lebih hidup dan dinamis sebab para peserta didik mengarahkan pemikirannya kepada masalah yang sedang didiskusikan. Partisipasi peserta didik menjadi lebih baik. Yang keempat, melatih sikap dinamis dan kreatif dalam berpikir. Metode pembelajaran yang terakhir yaitu metode pembelajaran creative problem solving adalah suatu model pembelajaran yang memusatkan pada pengajaran atau keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan pengetahuan keterampilan. Dengan menggunakan model pembelajaran ini diharapkan dapat menimbulkan minat sekaligus kreatif dan metode siswa dalam mempelajari matematika sehingga siswa dapat memperoleh manfaat yang maksimal baik dari proses maupun hasil belajarnya. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh guru di dalam mengelola pembelajaran CPS yaitu sebagai berikut. Pertama, menyajikan masalah dalam bentuk umum. Yang kedua, menyajikan kembali masalah dalam bentuk operasional. Yang ketiga, menentukan strategi penyelesaian. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah. Kekurangan metode pembelajaran creative problem solving yaitu yang pertama, hanya menempatkan pada satu kunci dari proses pembelajaran dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, peserta didik tidak mempunyai intelektual yang memadai, maka peserta didik tersebut akan tertinggal dalam proses pembelajaran.
Kelebihan metode pembelajaran kreatif problem solving yaitu yang pertama, siswa menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya dan meneliti kembali hasilnya. Yang kedua, kepuasan intelektual akan timbul dari dalam sebagai hadiah intrinsik bagi siswa. Yang ketiga, potensi intelektual siswa semakin meningkat. Demikianlah 7 metode pembelajaran yang dapat saya jelaskan. Saya harap ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk orang banyak. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.